Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahsin wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza matanu adamin qad amalu illa min salasin al-hadis sadaqallahu sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Saibul Musibah serta keluarga besarnya yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, keimanan, dan keselamatan juga keberkahan. Amin. Untuk almarhumnya yakni Fauzi bin Abdul Hasim, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin. Yang paling utama tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid At-Taqwa Akhiratillah Al-Ustaz Haji Iman Basuki, itu orangnya. Begitu juga Akhiratillah di sebelah kiri saya Ustaz Dalam kiri itu. Kemudian Aina Bella, Al-Ustaz Nurdin, Al-Ustaz Tanam, Al-Ustaz Haji Iwan Setiawan, juga yang lainnya para Ustaz, tokoh dan sepuh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan batin, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para pemerintah, khusus Bapak RW-nya kemana aja nih? Kayaknya udah lama ini. Sibuk. Iya. Bapak RT masih ada nih beberapa ya, alhamdulillah. Kompak Pak. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan adil dan amanah. Karena seorang aparatur pemerintah ketika menjalankan tugasnya dengan adil dan amanah, satu harinya itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Pada YouTuber sosialis ya, Pak Sarijo yang eksis, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Amin. Pahala. Pada hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia, lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibantu serta diberkahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Amin. Dan baru saja kita sudah sama-sama membaca hadiah puji dan doa untuk para ahli kubur, khususnya almarhum Fauzi bin Abdul Hasim. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
para lekubut yang pun dosa-dosa sekali lagi diterima amal ibadahnya dan yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Rabbal. Terlebih lagi pada keuntungan ngaji yang insya Allah nanti setelah tausiah ya ada sebagaimana biasa setiap malam Sabtu kita ngaji. Tapi karena yang biasanya hadis dengan fikih sebagai pengganti hadisnya, inilah tausiah dan fikihnya insya Allah nanti. Hadirin rahimakumullah, baru saja malam keberapa ini sekarang? Malam kelima. Kedua ya? Keempat. Keempat? Iya. 4 hari yang lalu saudara kita, tetangga kita, mungkin bagi keluarganya, orang tua, suami, atau mungkin anak telah meninggalkan, yang padahal masih relatif muda ya, usianya katanya sekitar 45-an. Ya. Kalau nunggu aja apa namanya abjad gitu. Di sini banyak yang lebih tua kan? Ya saya juga terus terang mungkin kalau 45 lebih tua gitu ya. Walaupun biasa kalau ngaku-ngaku mah 17 lebih gitu. Nah, Lebih banyak. Iya. Nah ini memang diantara suatu kemisterian yang namanya kematian. Ketika tiba saatnya udah nggak bisa diundur lagi. Bahkan seandainya ada orang yang pengen buru-buru mati tetap nggak bisa kalau belum waktunya. Jadi mati mah nggak boleh ditakutin dan nggak boleh diberaniin. Sebab mau ditakutin juga pada waktunya datang. Dan ketika diberaniin kalau belum waktunya belum bisa. Itulah kematian. Nah, dalam hal ini saya sampaikan sebuah ayat di dalam surah Al-Munafikun yang mungkin ini sering dibaca khususnya ketika Jumat ya, termasuk malam Jumat. Jadi untuk sholat Jumat dan malam Jumatnya itu bacaan yang warod adalah rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafikun. Atau kalau memang belum hafal, atau memang juga kepanjangan, bisa rakaat pertamanya Sabis dan surat keduanya Al-Ataka ya. Nah itu warod. Ini dalam pembacaan Quran dalam sholat itu ada aturannya. Jadi nggak bisa sekehendak kita, sekeinginan kita. Karena ada aturannya satu di dalam pembacaan Quran di dalam sholat itu rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Yang kedua mestinya tartib. Artinya kalau rakaat pertama itu suratnya lebih di atas, rakaat kedua lebih di bawah. Contoh seperti rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulu, itu udah tartib. Jangan kulu dulu. Ya, jangan dibalik. Jangan kulu dulu baru kuliah. Terlebih lagi kudu mualaf. Nah kalau mualaf harus nyambung. Artinya rakaat pertamanya seperti surat Ar-Ra'aital yukadzibu bidin, surat apa itu? Al-Maun. Nah rakaat keduanya surat Al-Kautsar apa? Nah itu tuh begitu ya. Itu dua. Tuh, jadi jangan kita, lah saya mau pengennya surat ini, ya sah-sah aja, nggak baca juga gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau itu memang warad dari Rasulullah SAW, karena itulah yang utama. Gitu ya. Ada kan udah jadwalnya di masjid kan dulu? Masih ada kan? Ya, itu usahakan yang ada di situ dihafal. Itu. Dan jangan, lah katanya saya mah itu sambil hafalan nih. Kalau mau hafalan di rumah aja lanjutin, sebab kasihan, apalagi kalau sampai panjang ya. Sebab di dalam aturannya Rasulullah sabdakan itu yang
Pengertiannya kurang lebih, ketika kita jadi imam, hendaklah entengkan. Sebab di dalamnya ada orang yang banyak kebutuhan, orang lemah, dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang itu bacaannya warat dari Rasul seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ini sekali lagi, surat Al-Munafikun, salah satu bukti daripada kemisterian kematian. Bahkan di sebelumnya surat Jumat, ada juga tuh di antara kemisterian kematian. Nah, khususnya di surat Al-Munafikun ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ini yang pas, yang tepat nih, ketika berbicara mati pada ketika udah waktunya, nggak bisa diundurin, nggak dimajuin. Ini ayat ini. Adapun yang suka ada ijazah ajalum nestahirun walayasaktimun, itu mah berkenaan dengan generasi, dengan suatu kaum. Itu yang sudah saya periksa dalam beberapa tafsir. Jadi yang tepat mah ketika berbicara ataupun umpamanya menyinggung tentang kematian nggak bisa dipajuin, nggak bisa diundurin, ini ayatnya. Wala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Walan lan nabi nasab mustaqbal kalau menurut ahli nahwu. Jadi tidak akan pernah Allah mengakhirkan, artinya nggak bisa dipajuin, nggak bisa diundurin. Pokoknya mah Allah kepada suatu jiwa ketika sudah waktu ajalnya. Nah, maka dari tadi kembali ya, mati karena memang itu nggak bisa dibunuh, nggak dimajuin, udah nggak boleh ditakutin dan nggak boleh terlalu diberaniin. Sebab betapapun dia takutnya pada waktunya tetap mati, sebaliknya betapapun dia beraninya kalau yang belum waktunya nggak bakal mati. Nah, yang terpenting mah, karena inilah memang di antara orang yang cerdas adalah di samping dia banyak mengingat kematian, lebih penting lagi adalah mempersiapkannya. Nah, bagaimana mempersiapkan kematian? Kita runut ke ayat sebelumnya. Bagaimana Allah firmankan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Allah. Di situ Allah perintahkan dan infakkan dari apa yang telah kami berikan rezeki sebelum datang atas kalian suatu kematian. Nah, di sini dalam tafsir sebenarnya pengertiannya adalah zakat yang maksudnya di sini ditimpakan. Tapi ya selama belum kewajiban zakat, itulah dengan sedekah, dengan wakaf, pokoknya yang sifatnya nanti berjalan pahalanya. Sebagaimana dalam hadis 3 mata mu'arimi kota amaluh min 9 salasin. Nah, ini sebelum datang kematian harus memanfaatkan. Nah, kalau sudah waktu kematian nanti tiba yang tadi tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dikajukan, itu yang ada penyesalan tapi tiada arti. Makanya ayat selanjutnya bagaimana? Bagaimana? Ya, wa anfiqum mimma razaqnakum ayatin layatin untuk lahirnya. Terus payakula roti wahai berkata apa itu? Si orang yang tadi ketika waktu mati udah nggak bisa, dia nyesal. Jadi Allah, Rabbi akhartani, kalau seandainya engkau menangguhkan atau mengakhirkan, memberikan kesempatan sebentar saja, pasti Pak Sodako, saya akan sedekah. Bahkan kalau sudah demikian, minas solihin, insya Allah saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi itu yang penting sekarang mah kita bagaimana nih supaya jadi orang yang soleh, yang nanti ketika mati itu tidak ada penyesalan. Tontonan ganti aja ini. Ya adalah dengan kita banyak sedekah. Bahkan di tafsiran ayat itu ya adalah setelah kewajiban sedekah dia kudunya haji. Jadi jangan kita ini lengah, jangan umpamanya kita disibukkan
dengan hanya urusan-urusan dunia. Makanya dirunut lagi di ayat sebelumnya. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah terlalaikan atau dilalaikan kalian oleh harta-harta kalian dan oleh anak-anak kalian daripada mengingat Allah. Dalam tafsiran di sini adalah sholat, khusus ibadah. Kalau kalian mengerjakan demikian, artinya gara-gara harta, gara-gara anak lalai daripada ibadah khusus sholat, maka pasti kalian akan jadi orang yang rugi, baik dunia lebih-lebih akhirat. Tadi itu misal yang tiada berarti. Naudzubillah min dzalik. Bahkan di dalam hikam ya ada suatu keterangan bahwa kalau kita ini begitu sungguh-sungguh dalam hal urusan yang memang sudah dijamin oleh Allah, sementara kita ini sembrono, lengah, menyepelekan hal-hal yang istilahnya dituntut oleh Allah, itu adalah salah satu bukti sakit bahkan kematian hati. Naudzubillah min dzalik. Maksudnya apa? Ya, kita di dalam hidup ini ada yang dijamin oleh Allah, ada yang dituntut. Nah, yang dijamin oleh Allah apa? Harta. Makanya orang semiskin apapun, kalau memang belum ajalnya, tetap ketemu aja, betul? Dari mana pun. Ya mungkin kalau pengen tambahan, dia melalui usaha, melalui peningkatan ketakwaan gitu. Tapi pada dasarnya, walaupun dia tidak kerja, walaupun dia itu tidak usaha, pada dasarnya selagi dia masih hidup pasti ada rezekinya. Sebab jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali semuanya ada rezekinya. Jangankan manusia, binatang aja yang nggak punya akal, yang nggak punya otak, itu bisa hidup karena emang dijamin rezekinya. Apalagi manusia. Makanya jangan stres urusan rezeki dan jangan sampai terlalai mengabaikan akhirat, khususnya ibadah. Itu yang dijamin oleh Allah. Jangan stres ya. Sebaliknya orang kaya, walaupun istilahnya hartanya tidak habis dimakan 7 turunan maksudnya. Iya. Tetap pada waktunya habis rezekinya mati. Betul. Nah itu yang 7 yang nggak habis 7 turunan itu namanya apa? Itu mah hanya milik, hanya ngaku-ngaku. Sebab yang namanya rezeki mah apa yang sudah dimakan, apa yang sudah dipinum, dan apa yang dipakai, itu namanya rezeki. Adapun yang tidak habis 7 turun dimakan, itu mah ngaku-ngaku doang. Dan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ada jaminan, jangan stres. Justru yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita sungguh-sungguh adalah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Adalah ibadah kepada Allah, khususnya sholat insya Allah. Nah maka dari itu sholat juga pastinya tidak sembarangan, nggak asal sholat aja ya. Apalagi ketika berbicara sholat berjamaah, lebih lagi nanti tentang sholat Jumat. Sebab yang namanya sholat berjamaah itu udah plus ilmu daripada sholat yang 5 waktu. Begitu ya. Gimana dia benar sholat berjamaahnya kalau sholat ilmu 5 waktu juga belum tahu syaratnya, belum tahu rukunnya dan lain sebagainya. Naudzubillah. Apalagi sholat Jumat. Apalagi sholat Jumat mah plus daripada sholat berjamaah. Jadi runtutannya gini, setelah dia menguasai tentang sholat 5 waktu ilmunya, kemudian tahu tentang ilmu sholat berjamaah, baru tuh itu sholat Jumat. Ini kan boro-boro ilmu sholat Jumat, sholat berjamaah, bahkan ilmu sholat 5 waktu juga belum. Betul? Sedangkan jelas di dalam matan Zubat, Ibnu Ruslan Ibnu Rus mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tidak didasarkan dengan ilmu, hanya kerajinan. Bahasanya yang penting ikhlas. Bagaimana ikhlasnya? Berbicara ikhlas setelah benar. Jangan bicara ikhlas dulu kalau belum benar, dan jangan bicara benar kalau belum tahu ilmunya. Paham? Nah itu sekali lagi, orang yang beramal serajin apapun dia, jangan yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan. Kalau dia enggak dasar ilmu, itu mardudatun ditolak, ayat latuk balu tidak diterima, bahkan kewajiban juga belum gugur. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan tenang-tenang aja tuh, yang asal sholat yang bagus memang, tapi lebih penting lagi ilmunya. Sering kan saya sampaikan, kalau memang sholat itu penting, ilmunya lebih penting lagi. Surabaya membuktikan ketika peristiwa Isra Mi'raj itu sholat subuh pada saat itu belum dikerjakan oleh Rasulullah. Padahal perintah sholat itu udah ada. Sebab Rasulullah sebelum subuh itu udah beres semua rangkaian Isra Mi'raj, termasuk mendapat embat perintah sholat 5 waktu, tapi ternyata pada saat itu sholat subuh belum dikerjakan. Apa sebabnya? Karena belum diberikan wahyu ilmunya. Jadi sholat yang pertama dikerjakan dalam Isra khususnya Rasulullah adalah sholat zuhur. Sekali lagi, sholat memang penting, tapi lebih penting lagi adalah ilmunya. Nah karena saking ini kadang-kadang kan kenyataannya orang itu naudzubillah ya, itu kayaknya keliru. Kalau sholat alhamdulillah di mana juga dipentingin, gak bakal kelewat. Yang udah rajin mah gitu. Kalau yang gak rajin sama aja. Emang sholat begini. Kalau yang rajin itu yang berat ninggalinnya, bisa dibuktikan ya. Tapi kalau yang belum biasa sholat, itu yang berat itu ngerjainnya. Betul. Ini kalau kita biasa sholat nih, itu berat kalau nggak sholat. Gimana jadi perasaan? Tapi tanya tuh, dan yang belum sholat, yang berat itu apanya? Sholatnya. Betul. Ini ya, makanya supaya kita sholat itu nggak berat, ya kita biasakan. Bahkan yang paling tinggi pangkatnya orang yang sholat, ketika sholat itu udah bukan dianggap kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Mantap itu. Dan sekali lagi semua itu, baik sholat itu dianggap kewajiban untuk gugurnya maupun kebutuhan yang bisa menghasilkan segala tujuan kita, itu semuanya harus didasari dengan ilmu. Maka dari itu, kelanjutan dari tazkiratul maut ini kita lanjutkan dengan pengajian sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi kita doakan untuk almarhum, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Season kedua, rokok dulu.